ETF jadi salah satu cara paling kuat dan mudah buat bangun kekayaan abadi lo di pasar saham. Popularitasnya meledak sejak 1993. Tapi gimana caranya sih investasi di ETF? Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional di luar negeri dan alhamdulillah investasi gue miliaran. Di video ini lo bakal dapat panduan lengkap yang gue harap dulu gue punya saat pertama kali mulai investasi. Tips, strategi, dan praktek yang kemungkinan besar belum pernah lo dengar sebelumnya. Yuk sikat! Apa itu ETF? ETF singkatan dari Exchange Traded Fund. Sederhananya, ETF adalah jenis investasi yang diperdagangkan di pasar saham dan berisi banyak aset sekaligus. Contohnya, satu ETF bisa berisi banyak saham, obligasi, komoditas, atau campuran dari semuanya. Anggap aja ETF seperti keranjang belanja. Kalau beli satu saham itu ibarat beli satu buah apel. Tapi kalau beli ETF, ibarat beli satu keranjang yang isinya ada apel, jeruk, pisang, mangga, anggur, dan banyak lagi. Kalau satu buah di dalam keranjang itu busuk, yang lain masih bisa tetap bagus. Makanya risikonya jauh lebih kecil. Satu ETF bisa nampung banyak saham, obligasi, dan aset lainnya dalam satu tempat. Tapi ETF berbeda dengan saham individual. Kalau lo beli satu saham, misalnya saham McDonald misalnya, kalau harga sahamnya naik tinggi, lo bisa untung gede. Tapi kalau perusahaan itu kena masalah, kena boykot, misalnya penjualannya turun gitu ya, muncul teknologi atau restoran baru yang bisa bikin produknya kalah saing si McDonald-nya, harga sahamnya juga bisa turun drastis. Misalnya lo investasi 100 juta di Tesla, tapi dalam 6 bulan harga saham Tesla turun lebih dari 20% minusnya. Saat itu lo milih jual, uang lo minus sekitar 20 juta cuma dalam 6 bulan. Tapi kalau lo investasi di ETF, sebenarnya lo lagi beli sekumpulan saham sekaligus. Nasib investasi lo nggak bergantung dari satu perusahaan aja. Misalnya nih, lo invest di paket saham ETF SPY S&P 500. Di dalamnya ada sekitar 500 perusahaan terbesar di Amerika. Saham Tesla salah satunya. Tapi walaupun Tesla sempat turun dalam beberapa bulan terakhir, tapi saham ETF SPY tetap naik sekitar 18% lebih satu tahun ke belakang dalam Amerika dolar. Dan itu jadi kabar baik buat investor. Tapi ETF yang bagus biasanya berisi perusahaan dari berbagai sektor. Bukan cuma teknologi, bukan cuma kesehatan, tapi gabungan banyak industri. Karena tujuan utama ETF buat dapetin pertumbuhan yang bagus tanpa resiko yang terlalu besar. Istilah kerennya disebut diversifikasi. Artinya, lo nyebarin investasi ke banyak perusahaan sekaligus. Semua itu udah otomatis dilakukan sama ETF-nya. Di akhir video nanti, gue bakal jelasin lebih detail ETF yang secara pribadi gue pakai dan gue suka. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana sih cara menentukan ETF yang layak dibeli? Nah, makanya masuk ke poin berikutnya. Cara milih ETF. Ada ribuan ETF yang diperdagangkan di pasar saham. Pilihannya banyak banget. Tapi ada satu website gratis yang menurut gue sangat ngebantu proses ini. Namanya ETF Database. Begitu masuk ke websitenya, lo bakal nemuin banyak pilihan ETF. Di halaman depannya udah ada berbagai kategori ETF yang banyak dicari investor. Tapi menurut gua, fitur yang paling berguna ada di bagian ETFs by type. Di sana lo bisa nyaring tipe-tipe ETF berdasarkan kebutuhan investasi lo. Misalnya nih, lo tertarik sama sektor tertentu. Contohnya sektor teknologi. Tinggal pilih aja kategorinya, nanti bakal muncul daftar ETF yang fokus di perusahaan-perusahaan sektor teknologi. Karena lebih gampang mencari ETF yang sesuai dengan strategi investasi, dibanding harus mencari satu persatu secara manual. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, ETF apa sih yang paling layak lo milikin? Apalagi buat orang yang baru mulai investasi. Bahkan kalau lo sebenarnya udah investasi bertahun-tahun pun, tapi baru pertama kali kenal ETF. Jawaban gue tetap sama, mulai dari ETF yang ngikutin paket saham seluruh dunia. Jadi kamu punya semua saham dari seluruh dunia, dari seluruh negara. Dari office boy sampai CEO, pemimpin perusahaan di seluruh dunia, kerja buat uang investasi kamu. Supaya bisa kasih untung dan bertumbuh. Contohnya, nama ETF-nya adalah ACWI atau ETF VWRA. Dan ini adalah ETF yang gue sendiri gunakan. Tapi kenapa gue lebih pilih VWRA? Karena biaya kepemilikannya atau expense ratio-nya lebih rendah dibanding sama reksadana yang kayak gini nih, yang mahal sekali biayanya. Gue udah bahas detail di video yang ini. Tapi konsepnya sederhana banget. Expense ratio adalah biaya tahunan yang dikenakan buat mengelola investasi tertentu. Anggap aja itu kayak biaya administrasi pengelola investasi. Semakin kecil biaya itu, semakin besar hasil investasi yang jadi lo milikin gitu. Oke, sekarang masuk ke bagian berikutnya. Dan menurut gue, ini adalah bagian yang penting. Lo harus tentuin tujuan investasi terlebih dahulu. Buat ngebantu lo pilih yang paling cocok buat lo. Sesuai dengan gaya investasi lo, profil resiko lo,
tujuan dan goalnya, target keuangan lo, dan jangka waktu investasi lo. Misalnya nih, lo lagi investasi jangka panjang buat pensiun. Itu lo mungkin bisa fokus ke ETF yang kasih pertumbuhan agresif, kan masih lama. Tapi kalau lo udah mendekati masa pensiun, lo harus fokus ke ETF yang lebih konservatif, yang kasih dividen misalnya. Bahkan mulai nambahin ETF obligasi ke dalam portfolio lo. Di bagian selanjutnya, gue juga akan kasih rekomendasi daftar ETF buat sebagian besar investor berdasarkan tujuan investasi masing-masing. Kalau nggak ngerti, please tanya di kolom komen aja ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut, gimana sih cara menggunakan website ETF database ini sesuai tujuan investasi lo? Misalnya lo berusia 50 tahunan. Masa pensiunnya kan udah lumayan deket nih. Artinya lo harus mulai mengurangi resiko. Tapi daripada 100% uang lo ditempatin di saham, lo mulai masukin obligasi ke portfolio lo. Tapi daripada beli obligasi satu persatu, lo cukup cari di website ETF database yang tadi ini ke kategori bond ETF, obligasi. Website itu langsung nampilin berbagai pilihan ETF obligasi yang bisa lo bandingin, dan ETF obligasi terbesar berdasarkan total aset duit yang dikelola, ETF-nya seperti BND atau AGG. Termasuk ETF obligasi yang baik, dua ETF tadi. Tapi gimana kalau lo masih umur 20-an, 30-an, atau early 40-an? Tapi apakah tujuan lo adalah pertumbuhan agresif, lo kuat lihat sama resikonya? Kalau kuat, lo tinggal cari kategori agresif growth ETF. Di websitenya, di sana bakal muncul ETF pertumbuhan agresif. Contohnya ada ETF QQQ, VUG, VGT, dan beberapa ETF pertumbuhan lainnya yang growth-nya mantap. Tapi menurut riset yang pernah gue lakuin, ETF ini emang termasuk ETF growth pertumbuhan yang menarik. Atau misalnya lo percaya bahwa blockchain bakal berkembang, industri gaming misalnya bakal berkembang, atau sektor semiconductor AI chip bakal naik besar tahun ini, ya udah lo tinggal cari aja kategorinya. Website ini bakal nampilin ETF terbaik di sektor yang lo pilih. Tapi misalnya sekarang lo udah nemuin beberapa ETF paket saham yang menarik, sesuai sama profil resiko lo. Pertanyaan berikutnya, gimana cara analisis ETF tersebut lebih dalam? Masuk ke poin berikutnya. Cara menganalisis ETF sebelum membeli. Oke, sekarang anggap aja lo udah nemuin nih beberapa ETF yang menarik buat tujuan utama investasi lo. Pertanyaannya, gimana cara tahu ETF itu emang layak dibeli? Menurut gua, jangan langsung lihat untungnya dulu. Banyak yang harus dicek. Yang pertama adalah ETF profile. Hampir semua ETF punya halaman profil resmi. Bisa di-search di Google gampang. Baik itu dari Vanguard, iShares, Intesco, atau penerbit ETF lainnya. Walaupun tampilannya berbeda, informasi penting, fact sheet-nya yang disediakan kurang lebih sama. Misalnya gue lagi tertarik sama ETF VOO misalnya. Cara paling gampang buat nyarinya, tinggal buka Google aja, ketik aja VOO ETF. Biasanya hasil paling atas langsung ngarah ke halaman resminya. Nah, setiap kali gue buka halaman ETF seperti ini nih, ada beberapa bagian yang perlu lo perhatikan. Yang pertama, baca dulu ringkasannya di bagian summary. Biasanya dijelasin secara singkat, ETF ini berinvestasi di mana. Contohnya VOO. Di sana dijelasin kalau ETF ini ngikutin indeks S&P 500 top 500 saham yang ada di Amerika. Artinya dana yang ada di ETF ini ya tersebar ke sekitar 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat. Tapi dari satu penjelasan singkat itu aja, lo udah bisa tahu nih, apa sih ETF tersebut dan tujuan ETF-nya apa. Selain itu, di bagian ini biasanya juga dijelaskan tingkat resikonya. Ada ETF yang fokus ngejar pertumbuhan, untung. Atau ada ETF yang fokus supaya pergerakannya lebih stabil. Tapi karena itu, summary adalah bagian pertama yang selalu gue baca. Karena kalau dari awal tujuannya nggak sesuai sama strategi investasi gue nggak akan lanjut baca bagian lainnya. Karena percuma ETF yang bagus, karena itu belum tentu cocok buat semua orang, belum tentu cocok buat lo. Tapi yang paling penting adalah ETF tersebut sesuai dengan tujuan investasi lo. Nah, kalau summary-nya udah cocok sama tujuan investasi lo, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu 2, expense ratio atau biaya ETF. Nah, expense ratio adalah biaya tahunan yang dikenakan buat mengelola sebuah ETF tadi kita bahas. Anggap aja seperti biaya jasa pengelolaan lah, karena ada tim yang ngurus ETF tersebut gitu. Mulai dari mastiin ETF tetap ngikutin indeks acuannya, sampai mengelola operasionalnya. Contohnya QQQ atau QQQM ETF. Nah, ini kedua ETF ini kan punya karakter yang sama gitu ya. Tapi QQQM mengenakan biaya yang lebih rendah. Kalau tujuan lo investasi jangka panjang, perbedaan kecil ini bisa kasih keuntungan tambahan seiring berjalannya waktu. Karena semakin sedikit biaya yang dipotong, semakin banyak hasil investasi yang bakal lo dapet gitu, yang bekerja untuk lo. Makanya, jangan cuma lihat return aja. Jangan cuma lihat ETF mana lagi yang paling populer yang orang-orang pada bahas. Tapi luangkan waktu buat ngecek biaya pengelolaannya juga. Karena dalam investasi jangka panjang, biaya yang rendah seringkali kasih perbedaan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangin.
Setelah melihat expense ratio, bagian berikutnya yang selalu gua cek adalah 3. Melihat performa ETF. Di halaman profil ETF biasanya ada menu seperti performance atau price and performance. Di sana lo bisa lihat bagian hasil investasi ETF tersebut selama berbagai periode. Mulai dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai sejak ETF pertama kali diluncurkan. Si ETF tadi. Tapi kalau gue yang paling sering gue lihat adalah performa 10 tahun terakhir. Atau kalau belum genap 10 tahun, lo bisa lihat data sejak awal ETF tersebut dibuat. Karena itulah yang lebih mencerminkan gimana kinerjanya dalam jangka panjang. Tapi misalnya dalam 1 tahun terakhir sebuah ETF return-nya atau untungnya hampir 30%. Sekilas emang terlihat menarik, tapi jangan buru-buru bikin kesimpulan ini yang paling bagus buat lo, karena hasil itu nggak berulang setiap tahunnya. Pasar nggak bekerja seperti itu. Ada tahun mungkin di mana hasilnya luar biasa, ada juga tahun yang returnnya lebih rendah atau minus. Makanya daripada terpaku sama performa 1 tahun, gue lebih suka lihat di mana konsistensinya selama bertahun-tahun. Karena tujuan gue bukan cari ETF yang kebetulan lagi naik tinggi kemarin, tapi cari ETF yang punya rekam jejak bagus dalam jangka panjang. Yang bisa lo lakuin cuman pakai data historis sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai jaminan ya. Tapi kalau nggak ngerti, tanya aja di kolom komen, insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut ya. 4 adalah cara lihat dividen ETF. Nah ini bagian terakhir yang biasanya gue lihat karena apakah ini distribution atau pembagian hasilnya gimana. Di sini lo bisa lihat dividen yang dibayarin ETF itu. Kalau lo belum tahu apa itu dividen, gue jelasin detailnya di video yang ini ya. Tapi sederhananya, dividen adalah uang yang dibayarin ke pemilik ETF biasanya per 3 bulan. Hanya karena kamu punya ETF atau saham tersebut. Tapi jangan lupa, di akhir video nanti gue bakal jelasin lebih detail ETF yang secara pribadi gue pakai dan gue suka. Lanjut ke bagian berikutnya. 5. Melihat sektor dan isi ETF-nya. Market sectors dan top holdings ini bagian yang nunjukin ETF tersebut berinvestasi di sektor apa aja. Misalnya di OO. Lo bisa lihat bahwa sektor teknologi informasi nyumbang sekitar 30% dari keseluruhan ETF. Tapi kenapa ini penting? Karena nanti akan berhubungan sama konsep yang disebut sama fund overlap. Yang jadi salah satu kesalahan yang paling sering dilakuin sama investor ETF. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah dengar istilah ini. Tapi percaya deh, ini penting dan kalau diabaikan bisa menghambat pertumbuhan portfolio investasi kamu dalam jangka panjang. Fund overlap terjadi kalau 2 atau lebih ETF yang kamu punya berisi saham yang itu-itu lagi. Dengan kata lain, lo merasa punya banyak ETF nih, padahal isi keranjangnya hampir sama. Beli jeruk Mandarin sama jeruk Jawa. Contoh paling gampang VOO sama ETF VDI. Bayangin lo beli ETF ini kelihatannya keren punya 2 ETF sekaligus. Ternyata 99% saham yang ada di VOO juga ada di VDI. Artinya lo sebenarnya beli hal yang hampir sama 2 kali. Inilah yang disebut fund overlap. Tapi kenapa fund overlap buruk? Karena fund overlap ngurangin manfaat diversifikasi kamu. Diversifikasi atau penyebaran resiko itu kan niatnya supaya resikonya nggak terkumpul di satu tempat aja gitu kan. Dengan gitu resiko lebih tersebar, volatilitas lebih rendah, dan hasil investasi jadi cenderung lebih stabil. Tapi kalau ETF yang lo beli ternyata isinya itu-itu lagi, Apple lagi, manfaat diversifikasi itu jadi berkurang, tumpang tindih. Lagi-lagi lo beli Apple, beda merek doang gitu. Tapi ada satu pengecualian, 5, namanya portfolio tilt. Portfolio tilt adalah lo sengaja kasih porsi lebih besar ke sektor tertentu. Misalnya lo ya yakin banget nih sektor teknologi bakal tumbuh pesat. Lo punya ETF VOO, pengen nambah ETF teknologi QQQ. Dalam kasus ini emang terjadi overlap, tapi overlap tersebut disengaja. Karena lo emang pengen kasih exposure lebih banyak ke teknologi. Jadi overlap nggak selalu salah. Tapi gimana sih caranya tahu ETF overlap atau enggak? Nah ini cara ngeceknya di fund overlap. 6 cara ngecek fund overlap. Nah ada salah satu tools favorit gua namanya ETF Research Center. Website ini punya fitur namanya Fund Overlap Tool. Tool ini bisa nunjukin seberapa besar ETF lo tumpang tindih. Misalnya VOO sama VTI. Tapi sekilas mungkin lo mikir ya udah nggak masalah dong. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan jumlah saham yang overlap, tapi overlap by weight-nya. Yang nunjukin berapa besar porsi uang lo yang sebenarnya tertumpuk di saham yang sama. Contoh lagi yang dipakai VOO sama VTI ya. Overlap by weight-nya itu mencapai sekitar 84%. Tapi gue pakai aturan sederhana aja. Kalau sampai overlap lebih dari 50%, gue coba hindarin deh. Karena berarti portfolio gue terlalu terkonsentrasi pada sektor atau saham tertentu. Sekarang coba contoh yang lain nih. VTI dibanding VNQ. VNQ itu adalah ETF atau paket saham properti milik Vanguard. Ini paket sahamnya bagus. Tapi hasilnya overlapnya itu by weight cuma 2%. Jauh lebih rendah. Tapi itu masuk akal karena satu ETF fokus ke pasar saham, satunya lagi fokusnya ke properti. Jadi walaupun ada beberapa saham yang sama, secara keseluruhan, keduanya kasih diversifikasi. Yang jauh lebih baik, kamu beli 2 ETF yang benar-benar berbeda. Oke, lanjut ke poin berikutnya ya. 7. Korelasi portfolio. Diversifikasi itu bukan cuma soal punya banyak saham ya,
atau punya banyak ETF. Tapi sebagai investor, percaya deh, kalau lu juga harus lihat hubungan antar asetnya yang lo punya. Nah, hubungan ini disebut correlation, korelasi. Sederhananya, ini ngukur kalau satu aset naik atau turun. Apakah aset lain ikut bergerak sama apa enggak? Bayangin dua orang lagi joget. Kalau mereka selalu bergerak bareng ke arah yang sama, berarti korelasinya tinggi. Tapi gimana cara kerja correlation? Correlation diukur pakai angka antara -1 sampai +1. +1 artinya dua aset bergerak hampir identik. Kalau yang satu naik, yang lainnya naik. Kalau yang satu turun, yang lain turun. 0 artinya nggak ada hubungan yang jelas. Gerakan keduanya independen, berarti diversifikasi. -1 artinya kebalikan sempurna. Kalau satu naik, yang lain beneran turun. Kalau satu turun, yang lain beneran naik. Tapi kalau tujuan lo adalah maksimalin diversifikasi, idealnya lo nggak cuma punya banyak saham, tapi juga punya aset yang nggak terlalu berkolerasi, berarti antara 0 sampai -1. Contohnya, misalnya lo punya ETF saham, lo punya ETF properti, lo punya ETF obligasi, punya ETF logam mulia. Karena aset-aset ini sering bergerak dengan pola yang berbeda, mungkin korelasinya -1. Contoh correlation ETF misalnya ETF VDI. Kita bandingin korelasinya sama ETF lain di daftar correlation. Biasanya langsung muncul nih antara +1, -1. Semakin dekat ke 1, berarti itu sebenarnya mirip banget gitu. Nah, sekarang kita coba cari korelasi ETF yang lebih rendah. Contoh misalnya ETF SCHH. ETF properti dari Vanguard ini pas dibandingin sama VOO atau SPY, korelasinya sekitar 0,62. Masih ada hubungan sih, tapi nggak sekuat ETF saham yang bergerak hampir identik. Nah, ini masuk akal karena properti adalah kelas aset yang berbeda gitu dibanding saham. Makanya banyak investor nambahin aset seperti itu gitu. Balik lagi tadi ya, properti, obligasi, logam mulia ke dalam portfolio mereka. Tujuannya supaya portfolio itu nggak bergantung sama satu jenis aset aja. Tapi apa kalau harus punya semua jenis aset? Ya nggak juga. Kalau tujuan lo adalah pertumbuhan modal untuk membangun kekayaan, mengejar untung yang tinggi, maka ETF saham bisa aja menjadi fokus utama gitu. Tapi kalau tujuan lo adalah ngurangin gejolak portfolio semaksimal mungkin, maka nambahin aset-aset yang tadi, saham gabungin sama emas gitu misalnya, itu bisa ngebantu. Tapi ada kesalahan besar yang sangat penting karena banyak orang mikir kalau korelasinya negatif berarti bagus dong gitu kan, diversifikasi sempurna dong, belum tentu. Misalnya lo punya SPY sama SPXU. SPXU memiliki korelasi yang hampir negatif sempurna terhadap ETF SPY, yaitu -1. Sekilas terdengar keren, tapi coba lo pikirin, misalnya portfolio lo 50%-nya SPY, 50%-nya SPXS. Pas SPY naik, SPXS turun, atau kebalikannya, hasil akhirnya, keuntungan dari satu sisi dimakan oleh kerugian dari sisi lainnya gitu kan. Bayangin lo lagi ngayuh sepeda, kaki kanan ngayuh maju, kaki kanan kiri malah ngayuh mundur gitu. Jadi capek nggak maju-maju gitu kan. Kurang lebih, ya efeknya seperti itu. Jadi portfolio lo mungkin jadi geraknya lebih stabil, tapi uang lo belum tentu benar-benar bertumbuh. Makanya yang dicari bukan aset yang korelasi negatif sempurna, tapi yang dicari adalah diversifikasi bukan saling meniadakan. Nah, sekarang anggap aja lu udah memahami ETF nih. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana cara beli ETF pertama? 8. Cara beli ETF pertama kamu dan minimal modalnya berapa? Langkah pertama tentu saja buka akun broker terlebih dahulu. Tapi broker seperti apa yang harus dipilih? Menurut gua yang paling penting bukan nama platformnya, tapi apakah broker itu aman. Karena investasi itu bukan buat 1 atau 2 tahun. Kalau dilakukan dengan benar, uang lo bisa ada di sana selama puluhan tahun. Maka ya, jangan cuma tergoda karena aplikasinya keren atau karena lagi viral di media sosial gitu ya. Pastikan brokernya juga legal, diawasi regulator, punya reputasi yang baik, dan biaya transaksinya masuk akal. Kalau 4 hal itu udah terpenuhi, baru mulai bandingin fitur-fitur tambahannya. Karena pada akhirnya, broker atau aplikasi itu cuma alat. Yang menentukan hasil investasinya bukan brokernya, tapi kebiasaan lo dalam berinvestasi. Ini gue contohin pakai aplikasi XTB ya. Download, masukin data diri, verifikasi, terus bikin akun dolarnya, terus transfer duitnya, terus search aja ETF misalnya SPY, tinggal beli deh pakai dudung ribuan. Kamu udah sah jadi pemilik kecil dari 500 saham terbesar di Amerika dengan modal minim $1 Amerika atau hari ini sekitar 18 sampai 20 ribuan rupiah. Karena ETF itu bisa beli yang namanya fractional share atau beli paket saham ketengan. Nominalnya kecil, ya si $1 Amerika tadi. Tapi jangan berhenti di nominal kecil, investasikan uang lo secara realistis dan yang mampu lo lakuin. Biasanya minimal 15% dari penghasilan bulanan kamu. Tapi yang lebih penting lagi, terus tambahin dana secara rutin. Setiap bulan, setiap tahun, secara konsisten. Karena kekuatan terbesar dalam investasi bukan berasal dari cari saham multi-bagger, mencari ETF rahasia, atau menebak-nebak pasar, tapi berasal dari konsistensi plus compounding. Semakin lama uang bekerja, semakin besar hasilnya. Tapi buat video tutorial detailnya, lo bisa lihat video gue yang ini ya. Tapi kalau gue boleh jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dari mana atau modal minimumnya berapa, tapi karena kebanyakan orang itu jalannya sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapat materi lengkap dari nol sampai advance.
komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandeko.com ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. 9, setelah berhasil beli ETF, apa sih langkah selanjutnya? Nah, sebelum masuk ke ETF terbaik versi gue di bagian akhir nanti, menurut gue ada 3 kebiasaan yang paling penting, justru bagian inilah yang paling menentukan hasil investasi lo dalam jangka panjang. Pertama, investasinya harus secara konsisten. Di awal video kita sempat lihat contoh investasi rutin setiap bulan. Hasilnya ya udah cukup menarik. Sekarang bayangin kalau seiring waktu nominal investasi itu terus bertumbuh. Efek akhirnya bisa jauh lebih besar. Karena itu, fokuslah membangun kebiasaan investasi yang konsisten. Tapi kalau nanti penghasilan lo meningkat, usahakan jumlah investasinya juga harus meningkat juga. Ibarat nanam pohon, semakin sering lo nyiram dan ngerawatnya, semakin besar pula pohon itu jadi tumbuh. Investasi juga sama. Semakin banyak dana yang terus masuk secara konsisten, semakin besar peluang portfolio lo jadi berkembang di masa depan. Kedua, jangan terlalu sibuk nebak arah pasar. Ini salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan investor. Banyak yang terus nunggu nih harga turun dulu deh sebelum beli gitu. Sebagian lagi sibuk mencari momen terbaik untuk ngejualnya. Masalahnya nggak ada seorang pun yang benar-benar bisa nebak pasar secara konsisten. Mungkin sesekali benar gitu, tapi dalam jangka panjang pendekatan seperti ini justru ngerugiin. Ada satu kalimat yang sangat terkenal di dunia investasi, time in the market beats timing the market. Artinya sederhana, berapa lama uang lo tetap diinvestasikan, stay, hold, jauh lebih penting daripada sibuk nyari waktu masuk dan keluar yang dianggap paling sempurna. Itulah alasan kenapa gue tetap membeli ETF pilihan gue secara rutin setiap bulan di hari yang sama. Mau pasar sedang naik atau tinggi, atau sedang turun tajam atau stagnan, gue tetap menjalankan jadwal investasi yang sama setiap 2 minggu sekali. Strategi ini dikenal sebagai dollar cost averaging atau DCA. Konsep sederhananya, lo menginvestasikan jumlah uang yang sama secara berkala. Misalnya setiap kali menerima gaji. Kadang lo membeli di harga tinggi, kadang di harga yang rendah. Tapi dalam jangka panjang, strategi ini sudah terbukti menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun kekayaan secara konsisten. Ketiga, terus belajar. Evaluasi portfolionya. Beli ETF pertama bukan akhir dari perjalanan. Justru itu baru langkah awal. Terus deh belajar. Pelajari ETF yang lo udah punya sekarang. Pastikan investasi tersebut sesuai dengan tujuan keuangan lo. Kalau suatu saat lo ingin menambah ETF lain atau mulai membeli saham-saham individual karena lo udah lebih paham, pastikan keputusan itu dibuat karena lo emang ngerti risikonya juga, bukan karena ikut-ikutan. 10. ETF terbaik menurut gue. Sebagai janji di awal video, perlu diingat, ini daftar yang ada di layar ini bukan daftar lengkap. Dan bukan berarti hanya ETF ini aja yang ada di layar yang paling bagus. Contohnya CSPX bukan satu-satunya ETF S&P 500 yang ada di pasar. Ada banyak ETF lain yang melacak indeks yang sama, paket saham yang sama. ETF-ETF ini dipilih karena kombinasi popularitas, biaya rendah, kualitas, dan rekam jejak yang bagus. Jadi anggap aja daftar ini sebagai titik awal yang bagus buat lo mulai pelajari, mulai lihat daftarnya, dan riset. Pastiin ETF ini sesuai dengan goal investasi lo, toleransi resiko lo, dan strategi yang lo mau capai. Tapi kalau lo mau belajar lebih dalam cara baca ETF dan tutorial detailnya, bisa klik di sini ya. Sip, assalamualaikum.